Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 1 April 2025. Di bulan April adalah satu bulan yang penuh dengan berbagai peristiwa menyangkut Indonesia. Pada tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur dibubarkan. Sekali lagi beta ulangi, bulan April ini adalah merupakan satu bulan yang betul-betul harus diperhatikan dan tidak boleh dilupakan dan disembunyikan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena bulan April ini banyak sekali peristiwa yang terjadi sehubungan dengan Indonesia alias RI dan NKRI. Pada tanggal 21 April 1950, Soekarno melancarkan kegiatan kejahatannya dengan mengirimkan pasukan kriminal bersenjata dari Jawa untuk membubarkan negara Indonesia Timur atau NIT. Jadi pada tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur sudah dibubarkan. Dan 4 hari setelah itu, maka Dewan Maluku Selatan dan rakyatnya memproklamirkan teritorial integritasnya, yakni pada tanggal 25 April 1950 sebagai fakta, bukti, sesuai dengan pernyataan Dewan Maluku Selatan tanggal 11 Maret 1947 bahwa Maluku Selatan hanya merupakan observer, peninjau dalam negara Indonesia Timur. Karena mengingat bahwa sebentar nanti kalau akan terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, teristimewa kalau Indonesia bertindak secara melawan hukum untuk menguasai seluruhnya, maka Dewan Maluku Selatan dan rakyatnya akan keluar dari Indonesia Timur dan memproklamirkan teritorial integritasnya sebagai negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari segala perhubungannya dengan negara Indonesia Timur maupun RIS. Jadi 3 tahun setelah pernyataan Dewan Maluku Selatan itu, maka pada tanggal 15 Februari 1950 Soekarno membubarkan Indonesia itu sampai dengan tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur pun bubar. Indonesia secara menyeluruh sudah dibubarkan oleh Soekarno, tidak ada lagi Indonesia. Jadi kalau siapapun Anda bila berbicara mengenai Indonesia berarti Anda itu penipu, pembohong, pendusta, kriminal, penjahat. Untuk itu tidaklah mengherankan kalau pada bulan November 2024 beta sudah beritahukan bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai sejuta kejahatan. Apakah itu mengenai hukum, apa itu mengenai merdeka, apa itu mengenai proklamasi, apa saja menyangkut Indonesia itu akan dibongkar semuanya dalam sejuta kejahatannya. Proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tertanggal 25 April 1950 di Ambon adalah bukti nyata bahwa Indonesia sudah dibubarkan. Jadi bukan makar, bukan separatis, bukan pemberontak. Sekali-kali tidak. Itu adalah bukti nyata bahwa Indonesia sudah tidak ada. Sesuai dengan pernyataan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947 pada waktu mau menjadi keanggotaan negara Indonesia Timur. Hal mana sama halnya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia sekarang ini waktu memberikan pernyataan tentang mau menjadi anggota BRIS. Terus dia bilang bahwa kami belum sepenuhnya menjadi anggota BRIS oleh karena belum harus mempelajari dan melihat kondisi BRIS bagaimana. Nah, kemudian pada bulan Maret ini Prabowo sudah menyatakan bahwa Indonesia menjadi anggota BRIS. Ya, tetapi
kalau melihat kepada apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negerinya pada waktu mau menjadi anggota BRICS, dia sudah memberikan pernyataan terdahulu. Hal mana sama seperti dengan Dewan Maluku Selatan di tahun 47. Itu sama. Ya. Jadi kami menuntut, kami menunggu. Kalau kebenaran itu berjalan, maka jadilah. Tapi kalau kebenaran itu tidak berjalan, maka tidak jadi. Dan 3 tahun setelah pernyataan Dewan Maluku Selatan itu, Soekarno membubarkan Indonesia. Ya. Jadi pada tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur dibubarkan. Indonesia secara menyeluruh sudah dibubarkan oleh Soekarno, habis, tidak ada lagi. Kemudian pada tanggal 25 April 1950 Dewan Maluku Selatan dan rakyatnya memproklamirkan teritorial integritasnya sebagai negara merdeka dan berdaulat terlepas dari segala perhubungannya dengan NIT dan RIS. Jadi jangan ganggu katorang. Jangan bilang katong Indonesia, katong bukan Indonesia. Ya. Kemudian Soekarno mengirimkan pasukannya untuk menyerang Republik Maluku Selatan. Sehingga perjuangan itu harus bertahan sampai 13 tahun lamanya. Kemudian Presiden Republik Maluku Selatan ditangkap. Ini kan kurang ajar. Presiden Republik Maluku Selatan ditangkap oleh Indonesia atau gerombolan kriminal bersenjata dari Jawa. Bagaimana Presiden Republik Indonesia ditangkap? Apa salahnya? Di mana letak kesalahannya? Apa hubungannya dengan Indonesia? Pada hari ini, tanggal 1 April 2025, Beta menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga kepada Kejaksaan Agung Profesor Dr. Mahfud MD. Coba kalian duduk dan tenang bersama dengan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Jakarta, lalu dengar apa yang Beta ngomong hari ini. Di mana letaknya kesalahan Republik Maluku Selatan dan pemerintah RMS terhadap Indonesia? Di mana letaknya? Sementara Indonesia sudah tidak ada. Kami tidak punya hubungan apapun dengan Indonesia. Indonesia tidak ada, ya. Dan Indonesia itu hanya satu istilah. Itu bukan bangsa, itu bukan negara yang mempunyai hak untuk mencapai semua wilayah yang ada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Indonesia bukan bangsa, bukan wilayah. Indonesia itu hanya satu istilah yang asalnya dari para antropologi tahun 1850. Itu hak mereka, bukan hak Soekarno, bukan hak siapapun. Indonesia itu hak mutlak dari antropologi dari Eropa. Ya. Mereka sendiri belum tahu betapa luasnya, betapa besarnya Indonesia itu. Kalau Soekarno bilang Indonesia, di mana suka bilang saja. Ya. Tapi yang lebih hebat lagi, Indonesia itu sudah dibubarkan. Indonesia itu sudah dibubarkan. Untuk itu, melalui kesempatan ini, Beta mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kepala Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Agung Profesor Dr. Mahfud MD dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, siapa saja, kepada para profesor-profesor, doktor ahli di bidang hukum, ahli di bidang sejarah, dengarlah dan sadarlah bahwa yang dibilang dengan sebutan Indonesia itu semuanya sudah tiada, bahkan musnah karena telah dibubarkan oleh Soekarno. Untuk itu, kalau ada Indonesia yang lain lagi di balik yang telah dibubarkannya itu, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Ya, untuk itu tidak mengherankan kalau Beta katakan bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Dan dalam konsep sejuta kejahatan itu, Beta sudah rumuskan sampai mendapat 10 poin penting. Dan dari 10 poin penting itu ada satu poin dengan sebutan Indonesia Negara Pancasila. Indonesia Negara Pancasila. Ya, luar biasa.
Segala apa saja yang menyangkut Indonesia itu salah semuanya. Mau undang-undang dasar ke, Pancasila ke, mau aturan baru ke, aturan lama ke, sampai dengan undang-undang TNI yang sekarang ini, semuanya salah semuanya, karena Indonesia juga salah. Lo bicara apa? Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Ya. Beta sudah bilang di penghujung tahun 2023, 7 Oktober 23 dan seterusnya. Sebelum beta muncul di video untuk membicarakan hal ini, kalian semua boleh bergaya apa saja, mau buat apa saja, terserah. Tapi setelah beta muncul memberitahukan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar, pada saat itulah hukuman berlaku buat Indonesia. Untuk itu kalau pemerintahnya tidak cepat sadar akan hal ini, kebinasaan dan kebinasaan dan kebinasaan terus merajalela untuk menghancurkan Indonesia itu. Untuk menghancurkan Indonesia itu. Untuk itu jangan bermimpi katanya mencapai 100 tahun Indonesia merdeka. Jangan mimpi. Itu omong kosong, itu penipu, pembohong. Ya. Petisi membuktikan bahwa Indonesia adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelautan. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah bukti nyata bahwa Indonesia sudah tiada. Untuk itu jangan sombong, jangan tipu. Kalau engkau jadi presiden, engkau tipu dengan Indonesiamu, engkau akan binasa dengan Indonesiamu. Sekali lagi beta ulangi. Kalau engkau menjadi presiden, engkau menjadi jenderal, engkau menjadi Mahkamah Agung, engkau menjadi Kepala Kejaksaan Agung dan segala macam yang agung-agung di Indonesia. Ya. Kalau engkau membela Indonesia sekarang ini secara negara merdeka berdaulat, engkau akan binasa dengan Indonesiamu. Ya. Jangan main-main. Dan beta punya kata-kata. Beta tidak histori tipu, beta tidak histori omong kosong. Beta histori kebenaran. Fakta hukum dan sejarah yang beta keluarkan dari beta punya mulut. Sementara kamu orang itu penipu dan pembohong semuanya. Ya. Berapa banyak orang yang beta sudah dengar punya cerita tentang sejarah Indonesia, tipu semuanya, bohong semuanya. Omong kosong semuanya. Mereka tidak tahu bahwa Indonesia sudah dibubarkan. Lalu mereka putar kiri, putar kanan, omong kosong begini, 45 begini, 45 begitu. Tipu daya omong kosong. Itu 45 dan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58 itu semua itu bukti nyata tentang negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kelautan. Termasuk dalam 14 jenis kejahatan Soekarno. Ya. Bulan April benar-benar adalah bukti nyata dari satu bulan yang pemerintah Indonesia adalah penjahat. Pemerintah Indonesia seluruhnya adalah penjahat, kriminal. 12 April 1966, TNI menembak mati Presiden Republik Maluku Selatan di Kepulauan Seribu, Jakarta sana. Dengan tuduhan makar dan separatis. Itu kurang ajar atau tidak? Masakan ada makar separatis kepada negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kelautan? Hei pemerintah Indonesia, semua anggota parlemen di Senayan Jakarta, dapatkah ada makanan separatis terhadap negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar, RI dan NKRI? Kapan RI dan NKRI diakui sebagai negara mereka yang berdaulat? Kapan? Siapa yang mengakuinya? Dan di mana pengakuannya? Mana bukti pengakuannya? Indonesia alias RI dan NKRI tidak memiliki legitimasi kedaulatan selain dari skandal kedaulatan. Untuk itu beta menghimbau kepada semua anggota pemerintah Indonesia, Kapolri, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, guru-guru besar di berbagai universitas di seluruh Indonesia, ya, para gubernur, bupati, jaksa-jaksa, Kapolda, Pangdam di berbagai daerah. Ingatlah dan sadarlah dan mengertilah bahwa apa yang beta katakan ini tidak ada satupun yang salah. Untuk itu sadarlah kalian semua
bahwa yang kalian bela sekarang ini itu adalah Indonesia palsu, Indonesia ilegal, Indonesia unkonstitusional, ya, Indonesia double standar. Selama ini kalian tuduh kami dengan KUHP, padahal KUHP itu KUHP bobo busuk, bobo tai, KUHP sontoloyo itu. Buang dia di lautan sana, bakar dia, bibera dia. Ya, undang-undang nasional itu bibera dia di pantai sana, bakar dia, bau tai itu. Kurang ajar, berani menuduh beta punya bangsa, beta punya rakyat dengan menggunakan undang-undang sontoloyo, KUHP sontoloyo. Ya. Nah, sekarang bikin undang-undang baru sesuka maunya. Sementara Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal dan konstitusional serta skandal kelewatan. Siapa di antara kalian bisa bantah apa yang beta katakan? Siapa? Ya, omong kosong kalian semuanya. Pakai pakaian general dan pakai pakaian hebat-hebat supaya orang lihat hebat-hebat. Padahal penipu dan pembohong semuanya, kriminal semuanya, ya, penjahat semuanya, otak kadrun. Ya. Satu tipu satu, omong kosong, putar kiri, putar kanan, omong kosong semuanya. Tidak seorang pun yang ngomong benar tentang Indonesia. Siapa di antara kalian yang ngomong Indonesia dengan sebutan negara itu benar, maka dia itu penipu, pembohong. Dan dia itu akan binasa dengan Indonesianya. Untuk itu jangan turun celaka itu buat anak cucu. Hei pemerintah Indonesia, teristimewa kepada Presiden Prabowo Subianto, jangan turunkan Indonesia itu kepada anak cucu, nanti binasa semuanya. Ya. Inilah waktunya bongkar ke segala tipu daya dan kebohongan pemerintah Indonesia, sebuah Indonesia. Ya. Pemerintah Indonesia adalah pelaku tindak pidana transnasional. Dengan ini kata, beta ulangi sekali lagi. Pemerintah Indonesia dari Soekarno sampai dengan hari ini Prabowo, semuanya terlibat sebagai pelaku tindak pidana transnasional dan internasional. Sehubungan dengan membubarkan negara Federasi Republik Indonesia dan menjadikan RI dan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Soekarno menempatkan NKRI sebagai negara merdeka, yaitu negara kesatuan. Sekarang bukan NKRI, tapi RI. Sementara RI itu adalah Yogyakarta. Bagaimana ini, tindakan apa ini, perbuatan apa ini? Pemerintah Indonesia sadar kalian atau tidak? Ini kalian sedang bermain apa ini? Bermain dosa atau bermain cilaka? Lihat kanan kiri sekarang. Yogyakarta tenggelam, Surabaya tenggelam, di mana-mana tenggelam. Sedikit hari lagi Jakarta tercemplung karena ulahnya para penguasa Jawa dan Jakarta dengan sembrono dan kesombongan, ya, keangkuhan, gegabah, serakah. Orang Ambon bilang galojo. Akibatnya terima akibatnya. Ya. Tipu-tipu sudah cukup banyak. Orang dikorbankan, rakyat disalahkan. Ya. Bertahun-tahun rakyat disalahkan. Setelah beta muncul memberitahukan kebenaran ini, baru pemerintah Indonesia mulai sedikit mengerti. Tapi itu tidak cukup. Mesti ambil sikap, keputusan untuk membela kebenaran. Ya. Jangan tipu-tipu. Jangan setiap tanggal 25 April rakyat Maluku Selatan disalahkan. Kurang ajar. Pemerintah Indonesia, siapa berani tangkap beta pun rakyat dan menuduh dia sebagai makar separatis. Itu pemerintah sontoloyo, ya. Siapapun juga Anda, ingat ini beta punya kata. Hakim goblok, hakim tolol, ya. Polisi sontoloyo, tentara sontoloyo kalau tangkap beta punya rakyat. Goblok, tolol semuanya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Jangan salahkan beta punya rakyat. Kalau mereka angkat bendera tanggal 25 April 1950, itu hak mereka. Itu bukan hak Jawa. Ya. Permainan politik Jawa yang busuk dan kotor ini menghancurkan kita semua. Ini bukan Indonesia, ini permainan politik Jawa. Segala yang berhubungan dengan Indonesia itu Jawa, bukan Indonesia. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Yang ada sekarang ini permainan politik Jawa. Lihat beberapa jenderal bersikap apa? Wiranto bersikap Jawa. Siapa lagi? Semua sampai hari ini, Agus ke dia sekarang ini, semua itu bersikap Jawa. Bukan Indonesia. Prabowo itu Jawa, bukan Indonesia. Untuk itu,
Melalui kesempatan ini beta menghimbau kepada pemerintah Indonesia semuanya, ya, dari Presiden Prabowo dengan wakilnya sampai kepada semua kepala desa harus tes DNA untuk membuktikan bahwa kalian itu orang Indonesia atau bukan. Ya, harus tes DNA. Ya. Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Untuk itu jangan menyalahgunakan Indonesia. Kenyataannya itu permainan kotor di Jawa dan Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke. Kopi Meme punya Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Mukamu lain kok. Ya. Indonesia tuh tidak tahu itu apa. Kalau berbicara mengenai Indonesia, maka mulai dari sekarang beta mintakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan bahwa apa itu Indonesia. Dan dari mana kedatangannya Indonesia itu. Dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan. Setelah itu tes DNA semuanya. Untuk membuktikan bahwa kalian itu Indonesia atau bukan. Presiden Prabowo dan semua anggota kabinetnya di Jakarta yang terdiri 50 orang itu harus pertama-tama tes DNA untuk membuktikan bahwa mereka itu Indonesia atau bukan. Jangan omong kosong bicara Indonesia padahal tidak tahu apa itu Indonesia. Ya. Tiada seorang pun di antara kalian orang-orang pintar, orang besar di Jakarta sana yang bisa membuktikan apa itu Indonesia. Tidak ada seorang. Ya. Omong kosong semuanya, tipu daya semuanya. Dari omongan mereka bisa dapat dengar dan bisa lihat, ya, dengar dan lihat bahwa ini orang-orang omong tipu dan bohong. Ya. Contoh besar yang terbukti pada pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, yang sekarang sudah jadi Kepala Kejaksaan Agung. Dia bilang bahwa Indonesia itu merdeka oleh karena mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Ini orang gila yang ngomong. Indonesia sendiri tidak tahu itu apa. Lalu bilang Indonesia mengusir penjajah. Di mana ada Indonesia mengusir penjajah? Siapa Indonesia? Bapakmu. Soekarno sendiri bukan Indonesia. Soekarno sendiri bukan Indonesia. Dia itu Jawa, full Jawa. Dia punya memory dan bapak itu Jawa. Di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dia bukan Indonesia. Lalu dari mana datangnya Indonesia itu? Selama ini kita semua ditipu, dibohongi, dan dianiaya, dibikin takut, diintimidasi, dan segala macam. Sekarang coba, mana itu ahli-ahli hukum dan ahli sejarah di seluruh Indonesia? Mana? Jago-jago itu mana? Muncul. Ya. Jangan kalian punya kebodohan, kebingungan, lalu menyusahkan rakyat. Penakut, pengecut. Kalau berani muncul, berhadapan dengan beta, undang beta di televisi ketemu keloko. Ya. Dan semua rakyat dapat dengar, omongan kalian itu benar atau tidak. Ya, jangan omong kosong. Beta punya pemerintah dibunuh oleh kejahatan Jawa dan Jakarta. Hanya untuk membela Indonesia. Tapi kalau ditanya apa itu Indonesia, tidak tahu apa itu Indonesia. Kurang ajar. Biadab benar-benar pemerintah Indonesia. Apa beta ngomong salah? Salahkanlah dirimu. Salahkanlah otakmu dan pikiranmu dan matamu dan telingamu yang mendengar apa yang beta ngomong. Beta tidak salah dalam omongan. Beta tahu apa artinya sebuah kata-kata itu. Kamu orang yang bikin salah semuanya. Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Sekali lagi betul ulangi, Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Untuk itu jangan salahkan beta. Beta bongkar semua ini supaya kamu orang pun mata, otak, telinga ini dengar dan pikiran terbuka supaya mengerti. Mau tinggal binasa. Mau terus bela Indonesia celaka. Ya. Satu gigit satu, satu makan satu. Ya. Sementara itu banjir dan gempa akan menyambar kamu orang semua hancur lebur. Ingat peristiwa Thailand akan menimpa kalian semua. Berdirilah sebagai anak-anak Tuhan yang hidup benar di mata Tuhan. 'Jangan sombong, jangan
Galojo. Nah, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura, ya, Kepala Kejaksaan di Ambon, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri di Ambon, semuanya, Saparua, di Namlea, di Laksula, di Kisar, di Tarimbar, di Dobo, ya, semua harus dengar, harus tahu bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Yang bercokol sekarang ini adalah permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta menggunakan Indonesia, tapi Indonesia sudah dibubarkan. Soekarno sudah bubarkan Indonesia. Ya. Bandingkanlah pembubaran Indonesia itu dengan makna separatis yang mereka hancurkan Republik Maluku Selatan. Kalau mereka bisa hancurkan Republik Maluku Selatan dengan istilah makna separatis, bandingkanlah dengan pembubaran. Pembubaran lebih rusak. Untuk itu Indonesia harus dibubarkan. Harus dibubarkan. Segala bentuk undang-undang dan hukum di Indonesia itu palsu semuanya. Mau undang-undang lama ke undang-undang baru ke aturan baru, semuanya palsu. Karena itu asalnya dari Jawa dan Jakarta. Kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, beta mengingatkan Anda adalah cucu dari Soekarno. Opamu itu adalah presiden penjahat, presiden lalim, presiden kriminal internasional. Segala apa yang kalian ambil darinya untuk melanjutkan pekerjaan dan cita-citanya adalah kriminal semuanya. Ya. Soekarno benar-benar adalah presiden kriminal. Untuk itu barang siapa yang mengikuti jejaknya kriminal semuanya. Indonesia itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Puan Maharani, engkau sebagai Ketua DPR RI di Jakarta, ingatlah dan sadarlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Indonesia itu ada dua macam Indonesia, dan itulah Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Indonesia yang benar itu adalah yang mendapat pengakuan dan persetujuan, ya, dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI pada tanggal 27 Desember 49 di Amsterdam, Belanda, Jakarta dengan nama Negara Federasi Republik Indonesia. Itu negara Indonesia yang benar. Sedangkan Indonesia yang tidak benar itulah yang tidak pernah mendapatkan pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno Opamu. Opamu itu berlagak dengan 14 jenis kejahatannya. Yang dikira itu undang-undang yang pada akhirnya disimpulkan menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara. Itu adalah konsep 14 jenis kejahatan Opamu Soekarno. Untuk itu perhatikan itu baik-baik. GBHN itu adalah kesimpulan dari 14 jenis kejahatan Opamu ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Untuk itu, sekali lagi, melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada Puan Maharani, cucu dari Soekarno, presiden kriminal internasional itu, sadarlah dan ingatlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Semua anggota DPR, MPR, sampai kepada DPRD di semua daerah, ingatlah dan sadarlah bahwa pada waktu kalian berbicara pada Indonesia, kalau itu menyangkut RI dan NKRI, itu adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kelautan. Ya. Harus berani bicara. Jangan biarkan, karena itu dosa. Karena akan menyambar kalian semua, simpang siur, berkelahi, hancur lebur. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Dan karena itu, melalui kesempatan ini, beta sekali lagi mengingatkan pada semua, ya, bulan April ini ada bulan yang paling berbahaya buat Indonesia, di mana segala bentuk kejahatan dilampiaskan, dibuktikan. Ini bulan kejahatan untuk pemerintah Indonesia dari tahun 1950. Untuk itu jangan tipu, jangan bohong. Bulan April ada bulan penipuan, kejahatan, pemutarbalikan segala macam jenis tipu daya yang disingkat menjadi konsepsi itu kejahatan berawal.
Ya, untuk itu sekali lagi, sebelum beta menutup, beta punya pembicaraan ini, beta menghimbau kepada Puan Maharani, Ketua DPR RI dan MPR RI Senayan Jakarta, cucu dari Soekarno, presiden penjahat, presiden kriminal, presiden berjat moral. Sadarlah dan ingatlah bahwa jangan bawa ketorang ke Indonesia, karena Indonesia itu bukti dari negara palsu, ilegal dan konstitusional serta skandal kelewatan. Jangan bawa ketorang di Indonesia. Indonesia itu negara palsu, ya. Indonesia negara kejahatan dari manusia-manusia jahat di Jawa dan Jakarta. Itu bukan ketorang punya Indonesia. Ketorang ini bangsa Maluku asli, bukan Indonesia. Jadi kalau Anda merasa tersinggung, Anda tidak bisa gugat beta di pengadilan Jakarta. Beta punya status harus digugat di pengadilan internasional. Nanti ketemu loko di sana. Terus nanti lihat siapa keluar sebagai pemenang. Ya, itu caranya. Beta saya bisa berperang. Ya, beta cuma hasil sekolah kata-kata yang akan menjadi bom atom buat kamu orang semua. Akan jadi nuklir buat kamu orang semua, menghancurkan kalian semua. Dan keluarga-keluarga anak cucu kalian akan hancur binasa. Ya. Indonesia itu adalah sebutan terkutuk bagi semua orang yang memilikinya. Kau memiliki Indonesia, terkutuklah engkau. Ini sudah keluar dari beta punya mulut. Melangkah ini, mencoba melawan ini, nanti kamu orang lihat. Pertahankan Indonesia berarti pertahankan kutuk bagi diri kalian. Ya, ketua sudah cukup menderita. Dan kamu orang punya tindakan tipu daya dari Jawa dan Jakarta. Merusak ketua semua sampai jauh sana. 5.000 kilometer absen dari Jawa ke Maluku, kamu orang ke Papua, kamu datang bertindak buat ketorang. Kamu orang siapa? Ya. Tidak ada satu orang yang mengangkat kamu orang untuk menjadi pemimpin buat ketorang. Tidak ada. Kamu orang punya buatan sendiri dari Jawa dan Jakarta selama ini. Ya. Untuk itu, ambillah bahagian kutuk itu untuk kalian. Dan nanti lihat bagaimana jadinya. Dari beta, Bung Anies Werinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.